Perkenalkan, namaku Gista Fiasantri Dula Arifa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UNS dengan NIM K7223046 nomor absen 4. Di sini aku bakal bahas tentang konstitusi negara. Apakah teman-teman sudah pernah belajar mengenai konstitusi negara? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Sebuah negara yang menganut paham konstitualisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut, sesuai yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu pengertian konstitusi. Konstitualisme sendiri adalah sebuah paham yang sangat perlu untuk dijaga melalui pembentukan konstitusi. Hal itu sama halnya bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitualisme dapat diimplementasi dalam sebuah negara. Dalam sistem negara Indonesia, para pendiri negara membentuk UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 adalah hasil dari sebuah kesepakatan oleh para pendiri negara Republik Indonesia yang berangkat dari berbagai macam latar belakang daerah dan beragam disiplin ilmu. UUD 1945 dapat dikatakan lahir melalui sebuah mekanisme yang demokratis dengan kompromi dari semua pihak. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian konstitusi menurut istilah dari berbagai ahli. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian konstitusi menurut L.G. van Apeldoorn. Menurutnya, konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Yang kedua, pengertian konstitusi menurut E.C.S. White. Menurutnya, konstitusi adalah sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negara, sekaligus menentukan juga berbagai pokok dalam panduan kerja badan tersebut. Yang ketiga, pengertian konstitusi menurut Jimli As-Siddiqi. Menurutnya, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum, menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Selanjutnya, kita akan membahas jenis konstitusi dan contohnya di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, konstitusi ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan di negara Indonesia, yaitu UUD 1945, UUD RIS, UUD Sementara, dan UUD 1945 hasil amandemen. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat dan adat istiadat. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi secara umum memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu fungsi konstitusi menurut Jimli As-Siddiqi. Menurutnya, ada satu fungsi konstitusi untuk suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi konstitusi yang perlu diketahui.
Yang pertama, konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Selanjutnya yaitu ada tujuan konstitusi. Berikut ini adalah 3 tujuan dari konstitusi secara ringkas, diantaranya yaitu: yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Yang terakhir ada nilai-nilai konstitusi. Berikut ini adalah 3 nilai dari konstitusi, diantaranya adalah: yang pertama, nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Yang kedua, nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Yang ketiga, nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja.